Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar, Kang Jo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Hilvan. Kabar baik alhamdulillah. Bagaimana di sana? Alhamdulillah, baik-baik aja kita di sini. Dalam kondisi yang apa namanya eh, pandemi berapa udah nggak dihitung ya harinya sekarang. Kalau waktu itu kita Iya. masih hitung, sekarang wah udah kayak biasa aja. Nah, hari ini kita live di IS ya, IS channel baru kita nih. Mhm. Isinya itu global lifestyle, terus di sana juga ada culture juga dan Siap. education. Jadi Siap. channel ini emang membahas di antara tiga topik itu gitu. Nah, mungkin bisa Oke. dijelaskan sedikit. Ini saya perkenalkan moderator kita pagi ini namanya Kang Ya. Jo, dikenal sebagai Kang Jo. Kang Jo ini bisa dibilang dikenal di apa ya, perbahasa Jepangan kali ya atau apa tuh Kang Jo? Silakan Siap, siap. perkenalkan diri. Jadi baik, baik, baik. Terima kasih Kang Hilvan. Kalau nama lengkap saya A. Juhana. Cuman kalau A. Juhana kelihatannya kurang menjual ya Kang Hilvan ya. Jadi saya Iya, ingin iya. membranding diri sebagai Kang Ju saja supaya lebih mudah juga Iya, nama diingat dan beken juga ya. di. Tapi sudah banyak juga yang pakai nama Kang Ju sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Iya, iya, Kang Ju, tapi pembeda saya adalah bahwa saya praktisi bahasa, saya praktisi iya, komunikasi, dan juga praktisi marketing begitu. Nah, betul. maaf. Nah ini hari ini betul ya. Jadi terima kasih ini kebanggaan juga buat saya dan juga kebahagiaan juga buat saya bahwa saya diberi tugas untuk menjadi moderator perdana ya di acara perdananya IS channel YouTube kita dengan Iya, tagline luar biasa Global Lifestyle, Cultures and Education. iya. Nah, hari ini kita mungkin membahas dari apa edukasi dulu ya. Jadi teman kita satu ini lumayan uh, udah bisa dibilang expert lah dalam bahasa Hmm. Jepang gitu. Nah, mungkin kita panggil aja langsung biar dia Siap, bisa memperkenalkan diri. Ini ada siap. Dinda Rana Direksa. Silahkan Dinda. Oke. Halo, apa kabar Halo Dinda? semua, apa kabar? Bentar Alhamdulillah minum Halo, dulu ya. apa kabar? Halo Hidup sehat Kang Jo, selalu ya. apa kabar? Selalu Alhamdulillah. olahraga. Baru kelar Alhamdulillah. senam. Alhamdulillah. Bagaimana Sorry. kabarnya hari ini? Ini ceritanya di rumah apa di kampus nih? Dengan buku-buku di belakang sana. Oh, ini hiasan aja. di rumah Kang Jo. Kan aku Oke. mah patuh pisan sama PSBB. Oh, sama-sama. Karena grafiknya Ini masih naik, ya sudah, masih di rumah aja. Oke. Iya, betul. Ini masing-masing kita berada di rumah ya. Kang Helvan Yes. posisi sekarang ada di Bekasi, Dinda Sensei ada di Bandung. Nah, saya sedikit keluar dari Bandung, saya ada di daerah Cimahi. Oh, Baik, oke. Kang Helvan. Luar biasa. Boleh kita mulai saja ya? Ya, Ada silakan langsung banyak aja, titipan Kang Jo. pertanyaan sebenarnya. Iya. Siap, siap. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sebut rekan-rekan sekalian mungkin ya, rekan-rekan IS. Oke, selamat datang hari ini, selamat bergabung di channel YouTube-nya IS, Global Halo Lifestyle, semua. Cultures and Halo semua, Global Lifestyle, Cultures and Education. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Hilvan bahwa bahasan kita itu nggak akan jauh-jauh dari lifestyle. Nah, yang menarik itu lifestyle-nya global. Jadi kita nggak berbicara Indonesia, but you know we are talking about the world. Kita berbicara tentang dunia. Including Makanya Indonesia. including Indonesia of course. Jadi nanti kita akan fokus ke bahasa. Kenapa bahasa penting, baik Inggris, Jepang atau bahasa yang lain supaya kita bisa menjadi bagian dari global community. Yes. Dan tentu saja itu tidak akan terlepas dari pentingnya kita memahami culture juga. Dan kemudian untuk bisa berada di lingkungan global community, kita juga harus meningkatkan education kita. Hari ini kebetulan seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Hilvan, bahwa materinya atau topiknya terkait dengan education. Ini juga terkait dengan diri saya, mohon maaf ya, tapi hari ini bukan saya yang di featuring ya, yang hari ini di featuring adalah the one and only Dinda Rana Direksa PhD yang hari ini siap. Nanti akan kita panggil dengan sebutan Dinda Sensei. Ya, tapi saya perlu memperkenalkan bahwa beliau itu adalah Kepala Program Studi Bahasa Jepang S1 di Universitas Ketua Program Studi Bahasa Jepang S1 di Universitas Widyatama.
Nah, nanti lebih jelasnya kita berikan kesempatan kepada Dinda Sensei untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang pertama, dipersilahkan. Ya, halo semua, minasan ohayou gozaimasu. Watashi wa Dinda to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Halo semuanya, saya Dinda. Di sini saya mungkin akan bicara sedikit sebagai ketua program studi bahasa Jepang S1 di Universitas Widyatama. Nah, di sini sebetulnya apa ya, niat kita sih ingin sharing aja bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan bisa menjadi pertimbangan ketika mereka-mereka masih bingung memilih program studi yang lanjut dari SMA, SMK, ataupun yang ingin kembali melanjutkan studi dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, sebetulnya apa ya, kalau untuk perkenalan diri gitu ya, Kang Jo. Nah, sebetulnya gini ya, saya sedikit ingin berbagi saja bahwa Kang Jo yang luar biasa ini, moderator kita hari ini, adalah senpai saya di Unpad. Saya kohainya, tapi beliau setelah lulus lebih konsen ke pekerjaan, kalau saya lebih memilih untuk ya lanjut aja terus gitu ya. Ke jenjang terus menerus sehingga kebetulan saya sekarang menjabat di Universitas Widyatama dan beliau ternyata masih berkenan untuk datang dan mampir dan belajar di Widyatama juga. Luar biasa. Tepuk tangan dong Bang Hilman. Tapi Dinda Sensei, hari ini ceritanya bukan tentang diriku ya, tapi hari ini ceritanya tentang Dinda Rana Direksa PhD ya. Jadi aku lanjut ya. Aku lanjut dulu dengan pertanyaan ya. Boleh. Langsung aja diseling. Siap, terima kasih untuk perkenalan dirinya tadi. Dan inilah yang luar biasanya dari Dinda Sensei. Jadi kalau misalnya sudah diberi kesempatan untuk berbicara, wah segala sesuatunya itu langsung pasti akan keluar begitu ya. Tapi let's aku banget. Siap, let's save the best for the last actually. Karena memang ada beberapa titipan pertanyaan sebelum saya informasikan kan tentang acara kita hari ini. Dan ternyata udah langsung banyak yang saya nanti mau nonton, kata saya nanti mau nonton. Tapi tolong dong tanyakan ke narasumbernya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang pertama nih, jadi ini masih terkait dengan perkenalan diri juga. Jadi tolong diceritakan, kalau nggak salah kan 10 tahun ya pengalaman di Jepang ya, S2, S3 di Jepang, betul kan? Ya, nah ini kelihatannya memang orang yang tepat yang harus kita tanya, berdasarkan pengalaman Dinda Sensei selama lebih dari 10 tahun itu, apa sih pentingnya mengenal dan mempelajari budaya serta bahasa Jepang? Dan, nah ini yang lebih penting, dikaitkan dengan topik kita hari ini. Jadi apa juga relevansinya dengan karir masa depan yang mendengar kita hari ini? Boleh disampaikan. Ya, terima kasih Kang Jo. Sebetulnya gini ya, untuk karir itu kan gimana passion dan gimana bakat juga gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya sejak saya kecil juga udah banyak orang Jepang yang tinggal di rumah saya, homestay kayak gitu. Oke. Nah, terus bapak saya juga arsitek dan setengah tahun di Jepang, setengah tahun di Indonesia seperti itu, dan membawa banyak sekali buku yang berbahasa Jepang, padahal beliau sendiri ya nggak bisa bahasa Jepang gitu. Jadi ada ide dari beliau gimana kalau masuk jurusan Jepang gitu. Nah, sementara ya ketika masuk itu ya sebetulnya background saya sebetulnya saya udah bisa nari Jepang, udah punya kimono kecil dan sebagainya. Jadi nggak terlalu asing juga sih ya. Dan ketika itu si Jepang itu sangat menarik karena apa? Karena kita belajar budaya apapun, bahasa apapun itu saling berkaitan kan, karena ada asimilasi di dalamnya. Artinya kalau kita belajar bahasa Jepang juga itu pasti ada budaya yang melatar belakanginya gitu. Misalnya pemakaian bahasa honorifiks dan sebagainya. Nah, setelah bisa bahasa Jepang sedikit saja, waktu baru lulus aja juga saya sudah ditawari berbagai proyek-proyek kecil, penerjemahan dan sebagainya. Dan kebetulan juga saya dengar bahwa untuk menjadi dosen, saya sih sebetulnya dari kecil emang ingin jadi pengajar gitu ya. Itu minimal katanya S2. Akhirnya ya karena nggak punya uang, cari beasiswa gitu. Nah, ternyata untuk kita-kita semua yang pembelajar bahasa Jepang itu sangat-sangat memungkinkan untuk dapat beasiswa, terutama beasiswa yang prestigious lah, kayak Munkasyo gitu ya, dari pemerintah Jepang.
Tapi harus ada kualifikasi tertentu, dan itulah yang saya fokuskan untuk bisa dikejar, karena ya itu nggak punya uang, nggak punya uang untuk lanjut gitu. Dari situ sendiri juga langsung begitu kita dapat, kita punya N1, kita punya latar pendidikan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya, pekerjaan akan datang sendiri ke kita gitu ya. Ya bukan cuma penerjemah, mungkin kayak kita bisa jadi business matcher lah, bisa mau jadi Shikaisha atau MC dan sebagainya, itu belakangan gitu ya, setelah itu terpenuhi. Nah, jadi untuk saya sih, ketika seseorang ingin melanjutkan, apalagi kalian-kalian mungkin ya yang baru lulus SMA, SMK, ataukah ingin kembali mempertimbangkan kembali D3 atau S1 ya, misalnya seperti itu. Ya di Universitas Widya Tama sih dua-duanya kami menyediakan gitu ya, tergantung dari sisi finansial kah, mana yang ingin dicapai, apa prospek kerjanya gitu. Mungkin Kang Jo juga tahu bahwa prospek kerja di pada lulusan bahasa Jepang atau sastra Jepang atau berlatar dengan kejepangan itu luas sekali ya, Kang. Banget gitu ya. Kayak misalnya kita bisa sebutkan ya, penerjemah, interpreter, translator itu udah pasti, business matcher iya, MC iya, terus mau kerja di berbagai instansi juga minimal kan S1 misalnya seperti itu ya, berbagai ilmu. Jadi kita mau kerja di bank pun bisa. Beberapa teman juga kerja di bank juga, bank Jepang gitu yang memerlukan bahasa Jepang dan juga kaidah analisa yang cukup ya. Seperti itu mungkin ya. Oke, siap. Oke, jadi memang sebelum berangkat ke Jepang sudah terbiasa juga ya dengan budaya Jepang ya. Dari kecil sebelum kan tadi sempat disampaikan. Sebelum pergi ke Jepang kan memang sudah kuliah. Cuman pertama Koukang Ryugakse ya, exchange student dulu. Di exchange student itu kita bisa kenal sama yang namanya Shidokyoju atau profesor. Dari hubungan itulah yang mempermudah untuk lanjut research student S2 dan S3, karena promotor atau supervisor kitanya kan sama tuh. Jadi kalau hubungan kita baik dengan profesor kita di Jepang, ya dia yang akan menjadi penjamin atau garantor kita ya untuk sisi jadi akademik. Jalinan hubungan yang baik di tahapan awal pas waktu student exchange tadi itu berlanjut ke misalnya hubungan yang lebih profesional lagi untuk melanjutkan pendidikan baik S2 maupun S3. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Sekarang pertanyaannya, itu kan sekian tahun yang lalu. Mungkin waktu itu yang belajar bahasa Jepang kan juga belum banyak kan begitu ya. Nah, ini sedikit saja coba kita petakan. Apakah kalau misalnya ini terutama untuk yang lulusan SMA, kalau misalnya mereka memutuskan untuk belajar bahasa Jepang sekarang, memang prospeknya tetap masih terbuka. Kan sekarang bukan hanya Universitas Widya Tama kita saja kan yang membuka program ini. Apakah tetap nanti bisa menjanjikan ada pekerjaan untuk yang lulusan bahasa Jepang? Yes. Tapi gini ya, Kang, sebetulnya yang namanya belajar katanya bisa di mana aja. Tapi yang beda itu kan sebetulnya kontennya, uniqueness-nya gitu. Apa yang kita berusaha untuk layani untuk para calon mahasiswa kita gitu ya. Itu mungkin yang nilai berbeda. Tapi bisa mendapat kerja atau tidaknya, saya sih sebetulnya lebih concern ke diri orang itu sendiri. Karena apa? Karena ketika dia memilih untuk stay tune gitu, untuk belajar di satu institusi, artinya dia mempunyai pengharapan bahwa setelah lulus dia itu mau jadi apa dan ingin seperti apa gitu ya. Tapi kalau effortnya setengah-setengah ya samjubong gitu ya, sama juga bohong. Artinya harus nawaitunya itu harus keras, harus kuat, harus keras dan sebagainya. Jadi namanya belajar kan up and down kayak gitu-gitu ya. Nah, ketika kita punya satu yang kuat, insya Allah itu akan berbuah manis gitu. Nah, cuman yang cuman yang mungkin silakan. Gimana kan? Silakan dilanjut dulu. Sorry. Aduh. Sorry. Oke. Kalau begitu gini.
Jadi kalau dari cerita barusan sih sebetulnya secara peluang kerja ya untuk yang lulusan bahasa Jepang tetap terbuka begitu ya. Tapi nanti dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kita udah punya kemampuan nih belajar di satu institusi, misalnya taruh kata di Universitas Widyatama, dan kemudian tinggal bagaimana kita nanti untuk memanfaatkan kemampuan yang sudah kita dapat itu. Nah, aku ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nambah dulu. Jadi silakan ini Kak Hilman, silakan. Kalau saya kan mungkin bukan dari segi akademisinya ya, tapi lebih ke culture-nya gitu. Kalau di zaman kita itu kan emang penetrasi budaya Jepang ke Indonesia itu lagi kuat-kuatnya gitu kan, kayak seperti sekarang Korea ke seluruh dunia gitu. Jadi ada anime, ada mainan segala. Nah, zaman dulu kita kecil itu dipenuhi oleh serba-serbi Jepang lah. Nah, mungkin kalau saya mau ini sih mau biar bisa tergambar gitu ya, Jepang itu seperti apa gitu untuk milenial sekarang. Mungkin kan kalau kita mah Jepang itu udah kegambar gitu dari budaya yang pernah kita lihat di TV dulu ya, ada kayak film Osin lah apa. Kalau sekarang kan lebih ke Korea nih. Nah, gimana tuh bisa dijelaskan sedikit nggak Jepang itu kayak gimana gitu? Biar milenial sekarang lebih terbuka ininya. Jepang kayak gimana? Luas banget ya, Mang Hilvan ya. Kalau harus kita bedah untuk soal Jepang. Keunikannya lah. Keunikan budaya. Sebetulnya kita nggak bisa nutup mata sih bahwa sekarang bukan Korea ya. Korea itu dari sisi film misalnya drama Korea itu booming itu bukan baru 1-2 tahun ini, udah lama juga. Betul. Nah, cuman dari sisi peminatan bahasa sebetulnya kalau bisa disebutin nggak terlalu signifikan juga animonya. Jadi ternyata mereka mencintai drama ataukah filmnya ataukah budayanya dari penyanyi dan sebagainya, tapi ternyata tidak merubah juga bahwa mereka ingin belajar bahasa Korea seserius itu. Jadi bisa dibedakan seperti itu. Dari bahasa masih ke bahasa Jepang ya. Iya, dan sekarang juga sebetulnya katanya yang sekarang lebih dibutuhkan itu justru bahasa Cina, katanya gitu. Karena sekarang dia jadi penguasa dunia juga gitu ya. Nah, betul. Tapi sebetulnya Jepang itu kenapa menarik karena dia itu bisa dikatakan sederhananya sih ya, dia mau semodern apapun, dia tetap memelihara nilai-nilai tradisional dan moralitas. Nah, itu berbeda sekali karena walaupun sama-sama Asia Timur, Jepang ini punya ciri khas. Sesuatu yang unik inilah yang sebetulnya menjadi lebih promising gitu, mempunyai prospek lebih untuk dipelajari karena bukan berarti Cina sama Korea enggak, itu semua juga penting. Kalau saya sih sebetulnya juga rakus ya ke ilmu itu, pengen belajar semuanya. Cuman dari sisi investasi dan sebagainya, itu Jepang itu setia sekali dengan penanaman modal di sini dan sebagainya gitu ya. Hubungan kita juga baik sekali. Jadi artinya sebetulnya yang saya rasakan sampai saat ini itu lapangan pekerjaan dengan lulusan itu tidak terlalu berbanding lurus. Artinya sebetulnya mereka yang membutuhkan tenaga kerja yang bisa berbahasa Jepang itu banyak sekali. Masalahnya lulusannya yang betul-betul capable enough, qualified enough untuk kerja di situ itu limited nih. Nah, kita sebagai para pengajar ini juga pengennya sih menghasilkan SDM yang bisa bersaing bukan cuma Indonesia. Karena kita saingannya udah bukan di saingan sama universitas bukan, kita ini udah seluruh dunia, sudah terbuka sejak MEA segala macam juga udah terbuka. Jadi saingan kita tuh mungkin orang Vietnam, mungkin orang Filipina, mungkin orang Europe dan sebagainya. Artinya yang paling penting itu adalah skill masing-masing, soft skill-nya juga lah dan sebagainya gitu. Makanya saya sangat ingin menanamkan bahwa kalau ingin beasiswa, kalau ingin ke Jepang, kalau ingin suatu pekerjaan, kalau apapun itu jangan selalu mengejar standar. Karena kalau standar banyak, semua juga bisa kayak begitu gitu kan. Jadi
kalau kamu bisa bahasa Jepang, terus pengen scholarship, pengen beasiswa, nggak bisa ngandelin bahasa Jepang aja. Plus TOEFL-nya berapa? Nah, kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau punya ya. backup kayak begitu, bisa ini plus bahasa lain, ataukah plus punya sertifikasi komputer apa programming apa. Ketika kita punya kemampuan lebih, itu akan lebih menarik para user, baik company ataupun pihak universitas yang ingin didatangi dan sebagainya untuk mengambil kita sebagai kandidat. Itu yang saya rasain sih selama ini. Oke. Jangan ngejar Luar biasa standar. Kang Hilvan ya. Ya. Silakan lanjut Kang Jun. Ya, dari tadi saya tuh menikmati sekali ya ketika Dinda Sensei ngobrol, berkomunikasi dengan Kang Hilvan ya. Saya melihat nih kecerdasan yang tiada tara ya, kecerdasan yang luar biasa ya, dengan gerakan tangan gitu ya, wajah yang semangat. Ini karena macet wae, mah macet wae. Nah, ini saya betul-betul menikmati ya. Saya betul-betul menikmati ya. Jadi tadinya sih mau terus saja dibiarkan, tapi ternyata kita udah berjalan 20 menit ya. Jadi mungkin saya harus kembali lagi ke pertanyaan ya. Siap ya? Oke. Pertanyaan yang kedua tuh sebetulnya tadi sudah jawabannya, itu sudah ini ya, sudah apa istilahnya, sudah ada di keterangan. Halo Kang Jo. Ngeheng sih Kang Jo. Iya, nge-freeze nih. Nge-freeze. Ya udah, aku sambil nunggu Kang Jo-nya nge-freeze kayak begini, aku mau sedikit jualan juga, boleh Mang Irfan? Soalnya saya harus ngenalin institusi saya yang tercinta ini. Oke. Di Universitas Widyatama, program studi bahasa Jepang itu kita punya 2 program. Jadi ada program studi bahasa Jepang D3 dan juga ada program studi bahasa Jepang S1. Kebetulan kalau yang S1 itu kaprodinya saya, yang D3 itu beda lagi. Akan tetapi mana yang misalnya, aduh saya pengen pilih yang mana dan sebagainya, saya tadi udah sebutkan bahwa dikembalikan saja sama tujuannya. Jadi kalau misalnya pengen cepat lulus, terus pengen mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, ada sertifikasi dari Himpunan Pariwisata Indonesia juga, itu juga kalian bisa pertimbangkan untuk memilih D3 gitu ya. Dan juga mempunyai akreditasi internasional dan juga sudah akreditasi A gitu ya. Nah, akan tetapi untuk mereka-mereka yang ingin menjadi penerjemah, terus ingin lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi, pasca sarjana atau S2 dan sebagainya, itu mungkin lebih tepat untuk memilih S1. S1 nah, sedangkan untuk konsentrasinya kalau D3 itu yang pariwisata, kalau S1 lebih ke bisnis dan industri. Jadi di sana kita akan belajar mengenai penerjemahan di berbagai bidang yang digunakan di industri dan juga bidang-bidang lain gitu ya. Cuman asiknya di kita itu promosi. Kita punya native yang menggembleng kalian untuk bisa lulus Japanese Language Proficiency Test atau Noryoku Shiken. Karena this is a must. Kalau mau studi, kalau mau beasiswa, kalau mau karirnya cemerlang, itu harus punya JLPT. Dan targetnya itu N3. Tapi kalau bisa N2, bahkan N1. Trust me, saya N1 enak. Ngelamar kemana aja diterima. Karena tidak mudah. Tidak mudah, tapi ya manisnya dipetik di akhir gitu. Kang Jo kemana aja, kita kangen. Iya, nggak tahu kenapa ini kelihatannya ada masalah di koneksi. Mohon maaf sekali. Koneksi ya, nggak apa-apa. Siap. Tadi saya nyeling sama sama promosi D3S1 promosi dulu di Jepang. Widyatama. Oke, sudah masuk ke sana ya. Sambil nunggu. Lanjut lagi, sorry. Oke, sudah masuk ke sana ya. Itu juga ada di list pertanyaan titipan dari teman-teman saya juga begitu ya. Tapi gitu. tadi saya nggak begitu, karena tadi miskomunikasinya, mohon maaf, miskomunikasinya juga. Boleh saya ingin tahu sih sebetulnya, aku sih sebetulnya sudah memilih Widyatama ya sebagai universitas. Kenapa sih? Kenapa? Itu juga saya juga pengen balik nanya ke moderator nih. Kenapa dan gimana testimoninya dikit dong supaya promosi nih buat teman-teman. Justru ini yang menarik. Jadi
justru saya tidak begitu mengenal Widyatama. Yang saya tahu Widyatama itu kuatnya di ini ya, di apa manajemen dengan akuntansi begitu. Yes, Nah, yes, itu udah lama cuman banget ya, tertarik ya, betul. tertarik untuk masuk ke Widyatama untuk melanjutkan bahasa Jepang. Sebetulnya bukan karena untuk saya pribadi, mohon maaf ya, bukan karena lembaganya, tapi karena you actually, because of you. Jadi karena jadi karena Dinda Senseinya kan. Jadi itu beberapa bulan sebelum saya memutuskan untuk gabung dengan Widyatama, saya kan sempat ngobrol juga kan waktu itu gitu loh. Dan kemudian merasa yakin bahwa I think I have to study in Widyatama. Jadi saya melihat sih kemudahan yang ditawarkan begitu. Dan kemudian saya juga mengenal beberapa sensei yang ada di sana dan mereka ramah. Sebelum saya masuk pun ramah, sangat kooperatif. Dan ketika saya masuk udah jalan 2 semester kan sekarang, saya merasakan sendiri. Jadi sangat dibantu oleh senseinya. Jadi kelihatannya nggak ada sensei yang yang mempersulit, apalagi buat kita di kelas weekend ya, yang dengan keterbatasan waktu kayak gitu. Nah itu pertimbangan saya secara pribadi. Oke, nah justru titipan dari teman itu kan nggak bisa diyakinkan dengan pertimbangan pribadi saya. Jadi titipan pertanyaan dari teman saya itu, nah Widyatama ini tuh bolehlah disebutkan misalnya 2 keunggulannya apa, supaya saya pun yang sudah masuk juga nanti bisa cerita ke teman-teman yang lain dengan lebih yakin lagi. Apa sih sebetulnya keunggulan Widyatama gitu ya yang bisa dijadikan pegangan oleh terutama para lulusan SMA nih yang belum mengetahui banyak kan misalnya tentang universitas. Oke, boleh dong. Silakan. Ya, sebetulnya tadi udah disinggung sedikit mengenai sorry. Kenapa, nggak apa-apa sih, kenapa kita mungkin uniqueness-nya di sebelah mananya, itu kita uniqueness-nya itu ada di konsentrasi kita. Terutama kalau yang S1 di industri, di bisnis dan industri, sedangkan kalau yang D3 di pariwisata. Ya. Dua-duanya juga punya kelas sore, jadi bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, misalnya orang kerja kayak begitu, kita juga bisa memfasilitasinya gitu. Kalau nggak bisa masuk kelas pagi, ya kelas sore bisa gitu. Dan juga di kita itu ya sudah melaksanakan daring system juga, jadi perkuliahan nggak cuma tatap muka, itu wajib untuk online juga secara e-learning kayak begitu ya. Jadi artinya beberapa mata kuliah dalam satu kurikulum itu harus dilaksanakan secara online. Tugasnya mungkin Kang Jo juga merasakan ya, upload tugas dan sebagainya. Dan juga ya mungkin lebih ke mereka yang ingin berkiprah di bidang bisnis industri, itu akan digembleng penerjemahan industri seperti itu mungkin khas Widyatama karena ya kita bukan cuman pengajar akademisi saja, tapi kita juga ada pengajar praktisi termasuk saya dan juga native speaker juga gitu. Jadi JLPT itu is a must gitu kalau di kita ya. Itu sudah menjadi sasaran mutu kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya, ya balik lagi itu, kalau misalnya keunggulan dan sebagainya, saya lebih cenderung mengatakan bahwa ya itu tergantung dari pilihan dari mahasiswa itu tadi ya. Kalau misalnya mau gabung sama kita, bagi mereka yang berkecimpung di bidang industri, mungkin lebih baik memilih yang S1 untuk bisnis sama industri itu. Oke. Ya, itu juga ada beberapa teman bertanya kalau misalnya di kampus Widyatama, apakah memang ada dosen-dosennya juga dari kalangan akademisi begitu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan. Itu ada ya. Jadi yang di kelas saya juga ada Hanif Sensei. Jadi kalau teman-teman yang rekan-rekan interpreter pasti mengenal dengan Hanif Sensei begitu ya. Dan beliau itu luar biasa mau berkomitmen datang setiap hari Sabtu dari Bogor datang ke Bandung dan sangat berkomitmen kalau misalnya untuk mengajar betul itu betul-betul saya salut sekali. Dan kemarin ketika akhirnya kelas kita beralih ke kelas online begitu, beliau tuh salah satu dari sekian banyak sensei itu yang sangat luar biasa komitmennya tetap mengadakan kelas online begitu. Dan kalaupun misalnya tidak bisa hadir, itu selalu ada pemberitahuan. Jadi betul-betul Orenso ya di budaya Jepangnya itu betul-betul diterapkan. Nah, itu juga saya pikir bagian dari budaya yang harus diperkenalkan juga. Oke, berarti bahkan sudah masuk ke ini ya, sudah membicarakan apa kelebihan yang program D3 dan juga S1 begitu ya. Oke, nah
kemudian ini ada beberapa pertanyaan, bahkan ada teman saya loh, yang nanti kalau PSBB udah selesai, mereka mau khusus datang ke Bandung, mau survei ke Widyatama. Kelihatannya tertarik untuk mengikuti jejak saya juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga. Oh beliau itu, Kangge sih Mas. beliau itu 3 tahun ya, kan kalau kita juga banyak rekan-rekan interpreter 3 tahun, misalnya dulunya di Kensusei misalnya ya, pernah bekerja di Jepang begitu, tetapi ketika berangkat pertama kali ke sana itu kan secara pendidikan formalnya masih SMK, rata-rata SMK. Nah, tapi mereka datang ke sini udah dengan 3 tahun, bahkan sudah ada yang N2, ada yang misalnya N1 gitu ya. Nah, apakah program yang itu ya, yang hari Sabtu terutama terbuka untuk mereka? Kalau misalnya terbuka untuk mereka, apakah mereka masih relevan begitu? Karena mereka kan sudah jadi praktisi. Boleh dijelaskan saja? Iya. Jadi gini Kang Ju, ya sekarang juga untuk kondisi yang sekarang juga sama ya, ada beberapa Ichinensei yang udah N2, N1. Bayangin Ichinensei N1 gitu kan. Jadi nggak mungkin mereka belajar AIUEO lagi. Nah, kebijakan yang lama itu memang sedikit terbatas, belum terlalu membuka kemungkinan-kemungkinan bagaimana kalau menyikapi yang seperti ini gitu ya. Kita hanya memberikan tugas ekstra aja gitu supaya ada manfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan. Akan tetapi untuk policy yang sekarang bagi mereka-mereka yang mempunyai no Ryokushiken atau JLPT di atas N4 ya, N3, N2 bahkan N1 itu diperkenankan untuk mengambil lebih itu ketika di semester antara gitu ya. Dan nilai dia itu sudah menjadi jaminan A. Karena nggak mungkin ya kalau misalnya N1 terus misalnya Kiso Nihongo atau misalnya basic Japanese-nya terus angkanya C kan aneh gitu. Kayaknya aja udah N1 kan gitu ya. Makanya yang seperti itu akan kami konversikan. Jadi jadi menambah nilai plus bagi mahasiswa itu sendiri. Akan tetapi bukan berarti dia jadi bebas berkeliaran di mana-mana. Karena kan jadi nggak ada ilmu juga. Kalau misalnya semua ini semuanya jadi bagus, angkanya bukan kayak begitu. Tapi mereka nanti akan dilibatkan di penelitian bersama dosen. Lalu juga akan ada kegiatan-kegiatan, proyek-proyek dan juga PKM pengabdian kepada masyarakat gitu yang akan dilibatkan. Termasuk pengajaran bahasa Indonesia untuk orang Jepang ataukah bahasa Jepang untuk eksternal, untuk pihak eksternal seperti itu. Ya? Yes. Ya, jadi kayak bisa menjadi teaching assistant juga seperti itu ya. Untuk di kelas seperti itu. Karena apa? Karena ini akan sangat bermanfaat bagi merekanya juga ketika nanti akan dipraktekkan di tempat lain sesudah lulus gitu ya. Oke. Itu luar biasa sekali. Yang saya dengar tadi ya. Jadi cara belajarnya itu akan jadi sangat beragam ya. Jadi tidak melulu hanya di dalam kelas begitu. Nah, saya mau mengomentari sedikit kaitannya dengan kuliah online tadi itu. Ini kan kalau saya kan bukan lagi kalau sekarang tuh generasi milenial ya, generasi Z atau X atau apakah itu? Kalau saya mungkin masih generasi A kali ya, jadi sama. Jadi cepet banget ya perubahannya. Pas waktu dihadapkan pada tugas-tugas online itu sempat ngeri sebetulnya di awal gitu ya. Semua orang bilang gitu. Jadi ada dari 10 mata kuliah, 7-nya itu mata kuliah dengan tatap muka, kemudian 3-nya itu mata kuliah online. Dan yang di mata kuliahkan online itu Gengogaku ya, dan kemudian kalau di semester saya di Gengogaku, kemudian Ensu, dan satu lagi itu Dokai kalau tidak salah. Nah, itu kita ngeri juga ya, walaupun saya sih sebetulnya karena generasi konvensional ya, jadi lebih senang tatap muka, jadi kalau belajar. Nah, tapi ketika akhirnya harus memang dipaksa untuk online, nah ternyata itu juga membuat saya juga sekarang jadi bersyukur juga. Jadi sekarang komputer tuh jadi hampir 24 jam terus dipakai. Dan kemudian semakin melek juga. Jadi saya terus banyak diskusi juga dengan anak juga, kaitannya dengan cara penggunaan komputer dan lain sebagainya. Iya, jadi dan lebih yang melek luar biasanya, teknologi ya. Dan yang luar biasanya, ini testimoni saya begitu ya. Ternyata portal kuliah online-nya Widyatama itu easy to use atau friendly use actually. Friendly user. Jadi mudah sekali dipakai. Jadi tidak usah khawatir. Ini kita jangan sampai kalah dengan kakak angkatan saya, ada orang Pangandaran kan ya. Ada orang Pangandaran
yang dia itu tidak punya wifi, tidak susah juga koneksi internet di sekitar rumahnya. Jadi kalau untuk mengerjakan tugas online seperti itu, katanya dari kampungnya itu harus pindah ke kecamatan yang berbeda, yang dimana dia harus masuk ke kafe dan mencari wifi, katanya begitu. Saya mendengar cerita itu ya, jadi merasa tidak punya celah untuk mengeluh gitu ya. Aduh, saya masih di Bandung, masih relatif mudah lah koneksi internet dan lain sebagainya. Betul. Oke. But anyway, tadi Dinda Sensei menyampaikan tentang kebijakan begitu ya. Apakah itu terkait dengan pertanyaan saya yang selanjutnya nih? Sekarang kan pemerintah sedang menggaung-gaungkan atau sedang mungkin meluncurkan atau apalah istilahnya kampus merdeka di dunia pendidikan. Apakah kebijakan tadi yang bahwa belajar dengan lebih beragam, dengan dilibatkan lebih praktikal segala macam, ada kaitannya dengan itu, Sensei? Iya, ada, Kang Ju. Jadi memang ke sana arahnya. Sebetulnya rancangannya bukan rancangan baru, tapi dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah ini justru jadi mempermudah jalan kami gitu. Jadi kayak sudah diridoi lah dari atasnya gitu ya. Jadi tadinya sih kan kayak misalnya mahasiswa itu harus kuliah itu 4 tahun gitu, 8 semester atau mungkin lebih awal bagi mereka yang bisa melakukan percepatan. Nah, akan tetapi dengan adanya kampus merdeka ini, maka universitas sebetulnya bukan cuma Widya Tama ya, kampus merdeka ini akan diselenggarakan serentak di universitas-universitas lain juga. Cuman polisinya mungkin berbeda-beda. Itu nanti akan ada 1 semester lintas prodi atau lintas universitas seperti itu, dan ada juga nanti 1 tahun harus di luar mata kuliah inti. Jadi dia harus mengambil ada sekitar 8 kriteria gitu yang bisa dipilih oleh mahasiswa gitu ya. Apakah dia mau PKM, penelitian, mau bisnis, mau melakukan berbagai kegiatan itu yang bisa dipilih. Akan tetapi bagi mereka yang ingin tetap aja dari awal sampai akhir, dari A sampai Z di kampus juga bisa. Nah, untuk mereka yang ingin dari awal sampai akhir di kampus aja, itu kita juga sudah mempersiapkan menu-menu mata kuliah yang mereka bisa pilih atau yang mereka bisa jalankan gitu. Dan jadi artinya mereka yang memilih untuk penelitian di luar atau untuk internship di Jepang atau internship di satu company atau apapun itu, ya mereka nggak dapat mata kuliah ini karena kan hilang 1 tahunnya di tempat lain, itu juga nggak apa-apa. Itulah mungkin konsep dari kampus merdeka ya, bisa memilih, tapi kesemuanya itu akan membentuk kepribadian dan juga kapabilitas yang lebih bisa bersaing lagi gitu. Dinda Sensei, aku coba mewakili ini ya, coba mewakili teman-teman yang memang sekarang sudah berprofesi sebagai penerjemah ya, tapi masih ingin melanjutkan pendidikan begitu. Mungkin ingin menyelesaikan S1-nya gitu ya, untuk misalnya ke depannya mau ke S2 juga. Nah, kaitannya dengan tadi bahwa 1 tahun bisa di luar gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman yang sekarang sudah bekerja, apakah itu bisa terhitung sebagai aktivitas di luar kampus tadi? Tinggal bikin laporan atau bagaimana? Iya, bisa. Makanya itu tergantung juga bidangnya. Itu yang bisa nanti didiskusikan dengan dosen wali juga. Tapi untuk mereka-mereka yang mengambil alih program misalnya, itu mungkin harus ada catatan khusus juga karena kan programnya cuma 2 tahun. 1 tahunnya misalnya mereka pilih untuk di luar, terus 1 tahunnya lagi mereka mau belajar apa, itu betul-betul tergantung dari skill. Karena apa? Karena kita akan harus mengacu ke sasaran mutu. Karena kan semua universitas punya sasaran mutu. Sasaran mutunya harus mencetak menjadi begini. Dengan diberlakukannya kampus merdeka, apakah ini bisa tercapai atau tidak? Kalau misalnya yang bersangkutan memiliki kriteria itu atau dokumentasi itu, ya diperbolehkan gitu. Makanya kita tidak bisa pukul rata semua begini. Jadi karena namanya merdeka itu kan tergantung apa bidang yang dipilih. Kalau bidangnya nggak terlalu ada korelasinya sama sasaran mutu, mungkin kita tidak anjurkan gitu. Jadi ada beberapa hal. Nah, cuman Kang Ju, punten, ini saya nitip aja karena saya juga banyak pertanyaan yang ke prodi gitu ya. Bagi mereka yang dari SMA atau SMK mau lanjut langsung ke alih program, itu nggak bisa. Jadi artinya alih program itu kan kalau dulu sih kayak ekstensi lah modelnya. Itu nggak bisa kalau mereka lulusnya
dari level SMA atau SMK. Kalau dari D3 mau cirong itu bisa. Tapi yang dari SMA, SMK ini mereka jadi Kenshusei, terus udah gitu 3 tahun ke Jepang, balik lagi udah punya N2. Mereka bilang saya kan sebetulnya bisa masuk ke ini karena mata kuliahnya kan yang di bawah-bawah ini kan ini banget gitu ya, dasar banget. Saya mau lanjut langsung ke semester 5. Itu tidak bisa. Itu bukan bukan kebijakan kampus, itu kebijakan dari Dikti ya, karena itu kan semua data mahasiswa itu masuk ke PD Dikti. Jadi artinya nilai-nilai yang D3-nya kan dikonversi seperti itu. Kalau misalnya berbondong-bondong dari SMA, ya gimana kita mau masukin nilai-nilai itu gitu. Walaupun mau N1 pun nggak bisa gitu. Ya, itu mungkin disampaikan. Siap. Kang Hilvan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya penasaran sebetulnya dengan yang barusan disampaikan oleh Dinda Sensei. Tapi silakan kalau misalnya Kang Hilvan ada yang masih penasaran. Langsung aja lanjut dulu. Masih belum. Nah, yang informasi terakhir yang barusan disampaikan oleh Dinda Sensei, itu saya jadi berpikir ya, saya kan sekarang masuk, ceritanya saya yang termasuk yang program ekstensi kalau dulu ya, yang langsung istilahnya alih program tadi itu, karena saya dulu D3, saya dulu D3 kan bahasa Jepang juga, dan sekarang ingin melanjutkan, ingin menyelesaikan S1-nya, dan di Universitas Widyatama itu difasilitasi dengan kita langsung masuk ke semester 5, kemarin saya belajar lagi di semester 5. Sebetulnya sih hitungannya saya jadi seperti mengulang 2 semester ya, mengulang semester 5 dan semester 6. Tapi saya bersyukur ternyata karena menyadari bahwa selama ini saya sudah bekerja, ceritanya sudah dianggap profesional, tapi ilmunya tuh banyak yang bolong-bolong. Jadi saya baru menemukan ilmu tersebut ketika langsung dengar dari orang Jepangnya tanpa teori terlebih dahulu. Nah, ketika saya balik lagi ke kampus itu banyak naruhodo momennya gitu loh. Oh, yang kemarin Yapari gitu ya. Yang kemarin saya dengar di lapangan itu ini toh ilmunya gitu loh. Nah, itu disampaikan dengan luar biasa oleh para dosen di Widyatama, baik oleh saya sebutkan aja ya Uning Sensei Kak, atau misalnya Pak Hardi Sensei gitu. Mereka dosen-dosen yang luar biasa komitmen yang kalau menjelaskan itu betul-betul ingin mahasiswanya itu betul-betul paham dan sangat-sangat sabar. Dan kalau untuk saya pribadi sih walaupun harus kembali gitu mengulang ke semester 5 dan 6 itu tidak saya sesali karena banyak tambahan ilmu-ilmu juga di situ. Tapi tadi ya teman-teman kita kan banyak yang dari Kenshusei tadi ya, mereka memang secara kemampuan bahasa mungkin sudah lumayan bagus ya. Dibuktikan dengan adanya N2 bahkan mungkin ada yang N1. Tapi kalau bicara pendidikan formal berarti kita harus tetap mengikuti aturannya pemerintah kita di sini ya. Iya. Berarti dulu secara palingnya itu jaminannya jadi angkanya bisa dikonversi ke beberapa mata kuliah menjadi jaminan A gitu. Nah ini sebetulnya kabar yang menarik menurut saya, karena kemarin saya belum dapat kabar seperti ini. Kalau saya sih pasrah saja ya. Saya sih niatnya mau belajar dari awal pun nggak apa-apa. Tapi dengan begini, ini sebetulnya kan mereka itu dihargai ya, apa yang mereka sudah usahakan selama ini dengan berangkat ke Jepang, masuk ke universitas tetap dihargai. Tapi untuk menggantikan waktunya, di mana mereka misalnya tidak harus ikut dengan teman-teman yang lain di kelas tersebut, tadi kan ditawarkan sudah dipersiapkan menu-menu untuk mereka bisa beraktivitas juga secara positif dan ilmunya tetap nambah juga ya, seperti itu. Jadi di satu sisi ilmu yang sudah dapat dihargai, tapi di sisi lain juga pihak universitas tetap akan menyediakan fasilitas belajar dengan cara yang berbeda. Kalau absensi tetap harus ya. Kalau absensi segala macam harus, kan kita tetap punya scan card reader dan sebagainya, itu tetap harus. Jadi artinya bukan berarti dia bakalan ngampleng gitu satu semester karena angkanya semuanya udah dijamin kayak gitu, bukan seperti itu. Tapi kehadiran dia itu nanti dia akan mengerjakan proyek sama dosen gitu. Jadi artinya dari situlah dia bisa dapat, dan juga kalau bisa memang ujung-ujungnya ada output yang jelas yang kita harapkan, misalnya jurnal seperti itu. Karena sekarang juga diwajibkan ya, jurnal itu nggak cuma dosen itu harus kolaborasi sama mahasiswa juga untuk mensetor jurnal internasional. Nah, ini kelihatannya Dinda saya tahu apa yang saya pikirkan ya. Jadi iya, aku udah bisa ngebaca nih, kayaknya ngarahnya ke sana. Bahkan Kak Hilman sebelum saya bertanya dia bisa membaca pikiran saya. Mama Loren. Mama Loren. Kaitannya dengan jurnal tadi, ini saya di satu mata kuliah, ada mata kuliah Gengogaku ya, dan di 2 semester ini senang sekali memberikan tugas untuk mereview jurnal.
Itu terus terang, lagi-lagi awalnya itu saya malas banget gitu kan. Jadi aduh gitu karena selama ini tidak pernah melakukan itu. Tapi ketika Iya. akhirnya diberi tugas seperti itu dan kita jadi mau tidak mau kan harus mempelajari jurnal orang lain begitu ya. Dan kemudian itu juga luar biasa. Itu juga tambahan ilmu yang luar biasa buat saya gitu loh. Jadi dua ini saya lagi senang Gengogaku yang semantik yang sedang yang apa membahas tentang Kangyoku gitu ya. Itu dua jurnal yang sedang saya review itu adalah kaitannya dengan Kangyoku. Dan ini akan jadi tulisan saya. Tunggu saja nanti ya. Ketika itu jadi tulisan saya upload Asik, nanti. sip. Ditunggu banget. Ya. Nanti apresiatnya tentu untuk dosen yang memberi tugas yang tadinya saya tidak senang, tapi akhirnya saya senangi. Dan kemudian kan isi skripsi linguistik nanti kan jadi sarjana linguistik. Jadi ya harus ngebedah dari sisi Gengogakunya ya, dari sisi linguistiknya gitu kan. Ya. Karena biasanya apa ya, dengan kata linguistik aja orang udah under duluan ya kan gitu ya. Padahal sebetulnya banyak yang bisa digali dan menarik sekali kan. Semua kaidah juga betul. Ujung-ujungnya kan dari bahasa dulu gitu ya. Betul. Asik banget itu meneliti. Coba kayak penelitian saya Kang Jo. Itu Kang Hilman kan tadi ini ya pas waktu kita diskusi sebelum kita luncurkan YouTube ini ya, IES YouTube ini, waktu itu kan kita ada alot juga yang membahas tentang tagline apa ya, akhirnya disepakati bahwa tagline-nya global lifestyle, culture, and education. Nah, yang tadi kita bicarakan menunya memang education, tapi saya pribadi ketika saya mereview jurnal tadi, itu ternyata jadi bersentuhan juga tentu saja ya, mau tidak mau bersentuhan dengan budaya. Jadi Kangyoku itu dari kan awal itu kalau budaya sih. Itu idiom ya. Itu jadi idiom. Jadi di bahasa Jepang atau bahasa lain pun kan ada seperti frase atau misalnya terminologi yang dia tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Itu idiom atau dalam bahasa Jepang Kangyoku begitu. Dan itu ketika kita mempelajari itu mempelajari mereka orang Jepang bisa menghasilkan Kangyoku atau idiom seperti ini itu karena di latar belakangi belakang budaya mereka. Ya, ada budaya juga. Nah, itu yang menarik kan. Jadi kayaknya membahas ini tidak bisa di satu episode kan. Jadi nanti harus ada episode-episode yang lainnya. Iya, jadi saya juga mau nanya tuh gini. Jadi kan kalau kalian khususnya berdua ini kan emang di bidangnya lah ya. Kalau saya kan mewakili orang awam di sini. Jadi tadi kan ada D3, ada S1 gitu ya. Sementara saya juga sering lihat gitu, terutama yang adik-adik atau keponakan saya, itu banyak sebenarnya yang tertarik dengan budaya Jepang itu. Nah, tapi saya kok rasanya jarang yang lihat mereka tertarik dengan bahasanya gitu, kecuali kalau itu langsung bersentuhan dengan bahasanya. Misalnya seperti gamers ya, gamers itu banyak game itu yang mereka tidak punya bahasa Inggris yang khusus game Jepang ya. Nah itu otomatis kan jadi mempelajari bahasa Jepang. Nah kalau yang lain itu budayanya kayaknya mereka tuh seneng gitu, tapi apa namanya bahasa itu kayak mereka tuh takut gitu karena kan kalau Inggris itu lebih ke apa namanya pengucapan aja ya, tapi kalau Jepang itu sekaligus penulisan juga. Ya. Nah itu saya sih tertariknya gini, dikaitkan dengan studi akademisi ini, D3 S1 itu nantinya tuh kemana arah apa namanya untuk cari profesinya ya, mungkin di Indonesia sama di Jepangnya sendiri. Nah itu kayak gimana tuh, mungkin bisa dijelasin. Oh iya. Lebih realnya mungkin Sensei. Ya, jadi lebih realnya ke kehidupan sehari-hari gitu maksudnya. Jadi sebagai apa misalnya kalau di Indonesia tuh sebagai apa kalau bisa bahasa Jepang tuh. Kalau di Jepangnya seperti apa gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi tadi sebetulnya udah masuk ya Mang Hil. Udah dibahas kan waktu perbedaan
termasuk prospek kerjanya D3 Iya, sama iya. S1. Hanya maksudnya Jadi kalau D3 itu lebih ke menitik beratkan ke pariwisata. Jadi bagi mereka yang pengen jadi guide gitu ya, iya, iya. atau penerjemahan yang berhubungan dengan bidang itu atau kerja di perhotelan seperti itu, Oh, oke, oke. mungkin lebih cocok di D3 dan lebih cepat juga lulusnya gitu ya. Iya. Akan tetapi kalau di S1 ya yang kayak gitunya juga bisa, plus bagi mereka yang memang lebih mengkhususkan ke bisnis industri, tapi juga mempunyai peluang untuk lanjut studi. Karena kalau misalnya lanjut studi ke S2, itu baik di Indonesia maupun di Jepang ya harus ada landasan-landasan keilmuan yang linier. Artinya keilmuan yang linier itu linearitasnya bisa dipegang. Kalau linguistik ya berarti dari sisi ini ya penelitian harus ada seperti itu kan. Nanti lanjut misalnya kalau misalnya di S2 di Jepang itu ya yang menjadi entrance examination atau ujian masuknya itu akan ditanya kobung lah atau kambung dan sebagainya. Dan juga penelitian proposalnya itu ya harus proposal linguistik gitu kan. Karena memang di S1-nya linguistik atau bahasa atau sastra Jepang. Nah, kalau misalnya kita hanya memberikan kuliah praktisi aja, ya dia nanti nggak bisa lanjut gitu untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kayak misalnya kalau di Indonesia juga sama aja. Kalau misalnya mau lanjut ilmu humaniora ataukah mau lanjut ke pendidikan Jepang, tetap yang dijadikan patokan pegangan untuk penelitian proposalnya itu ya harus keilmuan itu sendiri. Jadi kalau misalnya di Jepangnya gimana kerjanya yang tadi disebutkan, kalau D3 ke arah ke sana, kalau S1 ya mungkin jadi penerjemah dan sebagainya ya, yang atau di institusi atau instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dari quantity sendiri itu lebih banyak prospek di dalam negeri atau di Jepangnya sendiri tuh? Kita bahkan udah ada lulusan yang memang sudah menjabat jadi saco ya sebetulnya. Di Diatama itu udah ngelahirin yang seperti itu. Karena apa ya, itu balik lagi, kalau di Jepang sih sebetulnya kita, kalau di Jepangnya sendiri sih sebetulnya kurang begitu tahu ya mau kita sebeken apa di sini nama institusi kita. Tapi mungkin lebih dilihat dari lu bisa apa kan gitu. Pembuktiannya mana gitu ya. Jadi kalau kita punya sertifikasi Noryoku Shiken tinggi levelnya, lalu udah gitu kita bisa membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang capable, itu bisa aja bersaing. Karena mau disebut saya lulusan universitas E, B, C gitu, buat mereka nggak terkenal amat gitu. Karena mereka lebih condong ke Eropa atau Amerika gitu ya. Lebih tahu maksudnya. Lebih tahu maksudnya. Kang Dinda Sensei, mohon izin ya, saya tambahkan informasi untuk Kang Hilvan barusan. Karena kebetulan, Mangga. Siap. Kebetulan begini, Kang Hilvan, saya kemarin saya ada data, tapi datanya agak lama sih 2018. Itu disampaikan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu. Beliau menyampaikan bahwa berpuluh-puluh tahun begitu ya. Tahun kemarin itu kan memperingati kerjasama 60 tahun kalau nggak salah 60 tahun kerjasama Indonesia dengan Jepang. Jepang. Jadi sudah 60 tahun tuh Indonesia dengan Jepang menjalin kerjasama, dan itu ditandai dengan banyaknya dan selama ini Jepang itu konsisten menjadi investor terbesar, salah satu investor terbesar selama berpuluh-puluh tahun. Cuman beberapa tahun ini aja agak tergeser dengan satu negara lain. Tapi intinya bahwa Jepang itu sangat komitmen untuk berinvestasi di Indonesia, dan ada tercatat 1.500 perusahaan Jepang di Indonesia di 2018 begitu. Nah, yang bisa bekerja di situ lulusan Jepang yang bisa diserap di sana. Ya kalau biasanya sebagai penerjemah begitu atau sebagai juru bahasa itu sebetulnya lebih terbatas dalam artian taruh kata misalnya 1.500, bisa saja satu perusahaan butuh 2, udah 3.000 tuh kebutuhannya kan begitu ya Kang. Tapi betul. Sebetulnya yang jauh lebih besar lagi adalah Japanese speaking staff. Jadi seperti tadi Dinda Sensei sampaikan, belajar bahasa Jepang di tempat kita, tapi kalau dia senang bidang yang lain, silakan pelajari, nanti masuk ke perusahaan Jepang, tidak harus menjadi penerjemah, tapi staf yang bisa berbahasa Jepang, dan itu juga sangat disukai oleh orang. Seperti itu kan, jadi peluangnya jadi gini, kan? jadi maksud saya juga gitu kan, kerja di institusi atau instansi manapun,
Kalau punya modal itu akan sangat memudahkan. Satu Ya, contoh, ada rekan juga, teman saya kerja di salah satu manufacturing otomotif. Itu pertamanya memang sebagai penerjemah karena latarnya bahasa Jepang dimasukkan sebagai penerjemah. Penerjemah sendiri biasanya nggak ada jenjang karir yang jelas kan. Jadi penerjemah iya gajinya gede iya, tapi setelah itu sedangkan kalau staff kan naik nantinya jadi chief lah, jadi asisten manajer, senior manager dan sebagainya. Akhirnya karena dia mempunyai kemampuan dalam berbagai ini, karena semua yang namanya lulusan baru dan masuk ke perusahaan kan di training gitu kan. Semuanya dapat ilmu untuk menganalisa dari itu. Cuman dengan adanya plus bisa bahasa Jepang, artinya dia bisa komunikasi langsung dengan orang-orang Jepang, itu yang akan sangat membantu dia dan prospeknya mungkin di atas yang lain gitu. Jadi sangat-sangat luas. Benar banget itu sangat lebih menjanjikan ya Kang Ju kalau bisa bahasa Jepang itu. Siap. Sorry. Kang Hilvan, kelihatannya sebentar lagi saya harus mengembalikan panggungnya ke Kang Hilvan ya sebagai host di IES. Karena waktu menunjukkan sudah di menit ke-55 nggak terasa aja nih. Hampir 1 jam. Hampir sejam. Iya. Ya, tapi kalau boleh saya coba tarik benang merah begitu ya, berdasarkan beberapa pertanyaan yang tadi sempat diajukan. Jadi pengalaman Dinda Sensei selama lebih dari 10 tahun di Jepang itu ternyata mengajarkan banyak hal begitu ya. Ya terutama secara pribadi maupun secara profesional. Jadi secara pribadi kita lihat sendiri pribadi rubah. Iya. Secara pribadi kita lihat sendiri begitu ya, bahwa dia tuh orang yang sangat memang positif begitu, dan kemudian sangat paham budaya Jepang, dan kemudian sangat paham juga bagaimana mengimplementasikan budaya Jepang dalam kehidupan di Indonesia. Ya, itu jadi kelihatan sangat-sangat profesional dengan apapun yang beliau lakukan begitu. Dan kemudian kaitannya dengan yang profesionalnya tadi itu juga terus dijalankan dengan sekarang berada di Universitas Widyatama sebagai ketua program studi bahasa Jepang untuk S1, dan dia juga sebetulnya kakinya berpijak di 2 tempat. Jadi satunya itu satu kakinya di dunia praktisi. Jadi ini kombinasi yang luar biasa begitu ya. Jadi kalau dan kemudian dihubungkan dengan teman-teman nih yang masih ragu apakah memang saya nih di usia berapapun itu haruskah atau misalnya masih relevankah untuk balik lagi ke dunia kampus gitu ya. Sebetulnya tadi sudah disampaikan panjang lebar, sangat-sangat relevan. Apalagi buat teman-teman yang masih sekarang baru lulus SMA tentu ya. Nah, jadi pertemuan hari ini, jadi apa yang kita obrolkan hari ini, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian di luar sana yang masih bingung, bahasa Jepang itu bisa jadi pilihan. Nah, ketika sudah menentukan bahasa Jepang sebagai pilihannya, tentukan universitasnya. Widyatama University itu juga harus menjadi prioritas untuk dipertimbangkan. Dan kemudian, nah di dalam situ kenapa? Karena program D3 dengan program S1-nya, seperti tadi sudah disampaikan panjang lebar, D3 arahnya kemana, S1 arahnya kemana, tentukan sesuai dengan kebutuhan kita, tentukan ya. Jadi marketing Widyatama tuh saya lihat dia selalu standby, Sabtu Minggu pun selalu ada ya. Jadi sangat mudah dihubungi. Jadi silahkan cari informasi lebih lanjut lagi di sana. Bisa diakses dan kemudian bisa diakses juga begitu. Dan kemudian, nah ini tadi kita sempat berbicara tentang kampus merdeka. Itu pasti menawarkan tantangan, juga menawarkan peluang. Tantangan biarkan itu menjadi bagiannya pihak universitas untuk mengolah sedemikian rupa, sehingga nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi peluang buat kita yang mau belajar di Universitas Widyatama itu luar biasa. Tapi ternyata tadi kita sudah dapat bocorannya ya, bahwa nanti belajar kita justru jadi akan jauh lebih menarik. Tidak hanya sekedar di dalam ruangan, tapi juga kita bisa akses melalui internet. Bahkan kita diberi kesempatan untuk lebih mengekspresikan diri ya, sesuai dengan bidang kita. Mau di penelitian, mau misalnya di perusahaan, atau misalnya mau dilibatkan di aktivitas kampus yang mana itu nanti diserahkan kepada kita dengan selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing kita. Sepertinya itulah benang merah. Sepertinya itulah benang merah dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, dan itu juga mengakhiri tugas saya sebagai moderator. Kita tidak lagi bertanya jawab karena waktunya sudah terbatas. Saya kembalikan ke Kang Hilvan sebagai host dari YouTube channel IES Global Lifestyle, Cultures and Education. Silakan Kang Hilvan. Terima kasih Kang Ju. Terima kasih nih untuk narasumbernya hari ini, Dinda. Banyak banget dapat ini ya, inspirasi untuk yang mau sekolah nih. Jadi coba lihat-lihat deh ininya, mungkin ada websitenya mungkin ya,
Bu Dinda ya, Widyatama tuh iya. lihat di websitenya. Iya, Nah terus untuk www.widyatama.isi.id. channel ini sendiri mungkin tolong di subscribe, terus udah gitu boleh komen di bawah nanti setelah acara kira-kira apa yang diinginkan kontennya dari channel ini, mungkin bisa bahas negara mana, bahasa apa, atau budaya apa, silahkan ditulis aja di komen. Mungkin gitu aja untuk tayangan perdana Terima kita. kasih semua untuk waktunya. Juga, terima kasih. Sudah stay tune. Hari ini. Makasih Mang Hilvan, makasih Tanju. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mata